Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangsalti bersama rekan saya ada Rifki Burhanuddin, Baskoro Bayu, Muhammad Kifarita Safita, dan juga Mahmud Dorot. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan, mempresentasikan terkait enterprise arsitektur dan juga skema sertifikasi yang telah kami ikuti. Berbicara tentang EA, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan lebih detail terkait enterprise arsitektur dan juga tidak hanya EA, kami juga akan menjelaskan terkait manfaat dari penerapan enterprise arsitektur dan juga kami akan menjelaskan terkait skema pelatihan dan verifikasi yang telah kami ikuti. Enterprise arsitektur. Mungkin dari teman-teman atau penonton ada yang bertanya kira-kira apa sih arsitektur perusahaan gitu ya? Apakah itu penting misalkan? Nah, ekosistem bisnis seperti yang kita tahu semakin kompleks dan perusahaan harus mengubah dan berkembang di masa depan. Kemudian perubahan itu berupa persaingan dari startup atau mungkin perusahaan. Teknologi memperkenalkan model bisnis baru. Seperti kita tahu, pelanggan memiliki harapan yang lebih tinggi, yang mana itu adalah sebuah tuntutan. Seperti kita tahu juga bahwa regulasi semakin hari semakin berubah menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu mengapa kira-kira dibutuhkan arsitektur enterprise gitu. Untuk tujuannya adalah untuk menavigasi kompetitor. Perlu digarisbawahi bahwa kompetitor akan banyak dibahas pada pembahasan ini. Kemudian mungkin kita ambil salah satu contoh bisnis apapun yang dimiliki banyak bagian gitu. Bagian seperti proses data, produk, orang, teknologi, dan banyak lagi. Kemudian bagian-bagian ini kita tahu bahwa mereka ini bekerja sama untuk menciptakan nilai atau value, sehingga pelanggan atau mungkin konsumen, customer itu tersebut akan membeli apapun yang dijual. Seperti itu. Lalu bagaimana cara memahami bagian-bagian ini? Apakah sesuai, apakah cocok satu sama lain? Nah, itulah tujuan enterprise arsitektur yang akan kita bisa baca di layar bahwa AI ini bersifat konseptual dan merupakan bagaimana bisnis dibangun. AI juga mengidentifikasi beberapa komponen utama dan menunjukkan hubungan antara komponen tersebut. Apa yang perlu kita pahami agar bisnis terbangun memberikan nilai yang diharapkan. Kemudian ketika kita berbicara tentang bisnis, prinsip EA dapat diterapkan saat kita organisasi apapun seperti bisnis, pemerintah, asosiasi, kemudian organisasi nirlaba atau bahkan perusahaan lepas yang tertarik untuk memecahkan masalah seperti kelaparan dunia misalkan. Oleh karena itu kami menggunakan kata perusahaan dan memiliki arsitektur perusahaan seperti kita sebut tadi arsitektur. Orang yang berbeda juga ingin memahami hal yang berbeda tentang cara kerja suatu organisasi. Selain itu, lingkungan di mana organisasi ini melakukan peningkatan menjadi semakin kompleks. Itu sebabnya AI juga berkembang dan menjadi lebih penting dari ini. Nah, salah satu fokus utama AI itu adalah menyederhanakan kompleksitas yang tadi saya mention dan memahami bagaimana bisnis dan teknologi bekerja sama. Karena model bisnis berubah dan teknologi berkembang sangat-sangat rapid. Nah, maka dari itu, seperti kita tahu, kita membutuhkan lebih banyak keselarasan antara dua poin tadi. Seperti itu mungkin penjelasan singkat terkait enterprise arsitektur. Selanjutnya akan dijelaskan terkait manfaat, kemudian skema dari pelatihan dan juga output yang akan dihasilkan dari skema tersebut. Selanjutnya mungkin saya persilakan untuk saya. Selanjutnya yaitu ada skema sertifikasi. Skema sertifikasi Enterprise Arsitektur merupakan program sertifikasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur perusahaan yang efektif dan efisien. Enterprise Arsitektur merupakan pendekatan sistematis dalam merencanakan, merancang, dan mengintegrasikan berbagai komponen teknologi informasi dan proses bisnis di dalam suatu perusahaan. Proses sertifikasi enterprise arsitektur sendiri melibatkan penilaian terhadap pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip dasar dan metode pengembangan enterprise arsitektur.
Seseorang yang mengikuti skema sertifikasi Enterprise Arsitektur akan dievaluasi dalam kemampuannya dalam menganalisis kebutuhan bisnis, merancang arsitektur yang sesuai, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan implementasi, serta mengelola perubahan dalam lingkungan perusahaan. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya ada lembaga sertifikasi yang kami ikuti adalah LSP Informatika. LSP Informatika sendiri merupakan lembaga sertifikasi profesi informatika Indonesia yang memiliki kewenangan resmi untuk melakukan sertifikasi kompetensi profesi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kami memilih skema Enterprise Arsitektur sebagai fokus pelatihan kami dalam sertifikasi ini. Dalam skema ini, kami memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur perusahaan yang efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan tujuan bisnis. Melalui pelatihan ini, kami dapat meningkatkan kemampuan kami dalam domain dan memperoleh sertifikasi yang diakui secara nasional sebagai bukti keahlian kami dalam bidang enterprise arsitektur. Mungkin bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi course. Pada skema sertifikasi Enterprise Arsitektur yang kami ikuti di LSP Informatika sendiri, terdapat beberapa proyek dalam studi kasus yang diberikan, salah satunya di antara di bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur sendiri berfokus pada skema bisnis seperti proses bisnis, tujuan, dan strategi organisasi. Arsitektur bisnis sendiri juga memperjelas bagaimana organisasi memperoleh nilai dari produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam arsitektur bisnis sendiri terdapat beberapa artefak, diantaranya seperti aktor raw matrix, business interaction matrix, process flow diagram, baseline, target, gap, dan roadmap. Kemudian di bagian data arsitektur sendiri berfokus pada aspek data seperti model data dan infrastruktur data. Arsitektur data membantu organisasi dalam memastikan data yang dimiliki relevan, akurat, dan dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna yang membutuhkannya. Dalam arsitektur data sendiri terdapat beberapa artefak, diantaranya entity data komponen, business function metric, application data metric, entity diagram atau ERD, baseline, target, gap, dan roadmap. Kemudian di application arsitektur, di bagian aplikasi arsitektur ini berfokus pada aplikasi dan sistem informasi yang mendukung proses bisnis organisasi. Arsitektur aplikasi sendiri membantu organisasi dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi dan sistem informasi yang konsisten sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam arsitektur aplikasi terdapat beberapa artefak, diantaranya application catalog, application organizational metric, application function metric, baseline, target, gap, dan roadmap. Untuk yang terakhir terdapat arsitektur teknologi atau teknologi arsitektur, berfokus pada infrastruktur teknologi seperti jaringan, server, perangkat keras, dan perangkat lunak lainnya. Arsitektur teknologi membantu organisasi dalam memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang dimiliki dapat mendukung aplikasi dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis dengan efisien. Dalam arsitektur teknologi sendiri terdapat beberapa artefak yang umum ada, di antaranya teknologi portofolio katalog, application teknologi metrik, baseline, target, gap, dan roadmap. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Dalam pengambilan sertifikasi ini tentunya kita akan membuat dokumen Enterprise Architecture. Nah, di studi kasus ini kita tuh menggunakan tema yaitu perencanaan rumah khusus. Kemudian untuk hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan menentukan visi, misi, tujuan, goal, dan sasaran dari si perusahaan yang kita teliti ini. Nah, berdasarkan studi kasus ini, kita itu menggunakan dokumen, diantaranya ada Permen PUPR, ada SKKNI, dan Renstra Ditjen. Setelah menentukan visi, misi, tujuan, goal, dan sasaran, kemudian kita akan menentukan kebutuhan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Karena kita menggunakan framework TOGAF, jadi kita
harus menentukan si bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Kemudian setelah menentukan kebutuhan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, kita akan menentukan artefak apa aja yang dibutuhkan oleh dari studi kasus ini. Tidak semua artefak akan digunakan, tergantung kebutuhan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan masalah dari yang dilakukannya penelitian. Baik, untuk output yang dihasilkan yaitu yang pertama dapat menentukan visi misi, tujuan, goal, dan sasaran objektif itu yang dalam arti dalam sebuah organisasi atau proyek, langkah-langkah yang tepat yang sangat penting. Dengan melakukan hal ini, organisasi perlu dapat mengarahkan upaya mereka secara efektif dalam memastikan pencapaiannya. Yaitu yang pertama, menentukan visi adalah proses memvisualisasikan keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi atau proyek. Visi ini mencerminkan tujuan jangka panjang dan memberikan panduan yang jelas untuk mencapainya. Setelah visi ditentukan lagi, langkah-langkah berikutnya adalah merumuskan misi organisasi atau proyek. Misi ini menjelaskan alasan ekstensi organisasi serta tujuan inti yang ingin dicapai. Misi ini memberikan arahan umum dan fokus pada kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya diterapkan tujuan atau goal dan sasaran objektif. Tujuan adalah gambaran yang spesifik tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, sasaran adalah hasil konkret yang diharapkan dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan sasaran harus terukur, realistis, terjangkau, relevan, dan berbatasan waktu. Dengan menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, organisasi atau proyek memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mengarahkan langkah-langkah mereka, mengordinasikan upaya tim, dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Hal ini juga membantu memotivasi anggota tim dalam menciptakan pemahaman yang sama mengenai arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu dapat menentukan kebutuhan bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang ketiga dapat menentukan artefak katalog metrik, contohnya yaitu menghasilkan value chain, akturometrik, business interaction metric, proses flow diagram, existing dan targeting, entity component catalog, data entity function metric, aplikasi metric entity relationship diagram, application portfolio catalog, application metric, teknologi portfolio catalog, serta aplikasi metric. Yang ketiga terakhir dapat menentukan baseline, target, GAP, dan roadmap. Dalam mengembangkan suatu strategi atau rencana kerja, langkah-langkah yang efektif dan terencana sangat penting. Dalam hal ini dapat menentukan baseline, target, GAP, dan roadmap menjadi aspek yang krusial dalam merumuskan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu yang pertama-tama menentukan baseline menjadi langkah awal dalam evaluasi situasi saat ini. Baseline menggambarkan keadaan atau kinerja awal yang menjadi titik tolak dalam penilaian, kemajuan, atau perubahan yang diharapkan. Dengan mengetahui baseline, dapat menilai perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang akan diinginkan. Selanjutnya yaitu menetapkan target adalah langkah penting dalam merencanakan pencapaian dan yang diinginkan. Target merupakan gambaran jelas tentang hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Target harus spesifik, teratur, terjangkau, realistis, dan berbatasan waktu. Setelah target ditentukan oleh GAP, yaitu GAP menggambarkan perbedaan antara kondisi atau kinerja saat ini dengan target yang diinginkan. GAP ini menunjukkan area-area di mana perbaikan atau tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu dibutuhkan roadmap atau rencana aksi yang jelas. Roadmap menggambarkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mengisi GAP dan mencapai target yang ditetapkan. Roadmap ini mencakup serangkaian kegiatan, prioritas, dan waktu yang terstruktur untuk mencapaikan hasil yang diinginkan. Next. Baik, mungkin untuk penjelasan terkait enterprise architecture dan juga pelatihan terkait arsitekturnya mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.